Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Aulia Suci, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 6 kelas C, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah acara perdata di bawah bimbingan dosen pengampu Bapak Abdul Mufti Al-Basyari SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membedah sebuah tahapan yang sangat krusial dalam hukum acara, yaitu proses mediasi di peradilan agama dan problematika eksekusinya. Mari kita bahas. Teman-teman, setiap kali ada perkara perdata yang masuk ke pengadilan, baik itu perceraian, sengketa waris, maupun sengketa ekonomi syariah, hakim wajib mengarahkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu. Mediasi ini adalah upaya damai. Namun, apa yang terjadi di lapangan? Berdasarkan data dan berbagai laporan hukum, tingkat keberhasilan mediasi di peradilan agama seringkali dinilai masih sangat rendah. Banyak pihak yang datang ke ruang mediasi hanya sebagai formalitas agar gugatannya bisa segera disidangkan ke tahap pembuktian. Lebih parah lagi, ada kalanya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai, tetapi di kemudian hari salah satu pihak ingkar janji atau wan prestasi, dan kesepakatan tersebut sulit untuk dieksekusi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Disinilah letak problematikanya. Mari kita bedah dari sisi aturan hukum yang berlaku. Dasar hukum utama pelaksanaan mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Di dalam Perma ini disebutkan bahwa jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tertulis dan dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian oleh majelis hakim. Secara hukum, akta perdamaian ini memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat, berkekuatan eksekutorial hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika ada yang melanggar, pihak yang dirugikan bisa langsung mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama tanpa harus menggugat dari awal lagi. Meskipun aturannya sudah sangat jelas, terdapat benturan argumen dan fakta yang memicu kontroversi. Pihak yang mengkritisi atau kontra terhadap efektivitas mediasi saat ini berpendapat bahwa mediasi seringkali gagal karena keterbatasan kompetensi sertifikasi mediator non-hakim, serta minimnya etikat baik dari para pihak yang bersengketa. Selain itu, proses eksekusi akta perdamaian di lapangan memakan biaya yang mahal dan birokrasi yang rumit. Hal ini membuat masyarakat merasa kesepakatan damai di ruang mediasi tidak memiliki taring hukum yang instan. Sebaliknya, pandangan yang pro atau mendukung sistem ini menilai bahwa mediasi adalah instrumen terbaik untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kegagalan eksekusi bukanlah kesalahan sistem mediasinya, melainkan faktor moralitas dari para pihak yang tidak patuh hukum. Menurut mereka, menghadirkan akta perdamaian jauh lebih baik karena memangkas waktu banding dan kasasi yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Lalu, apa solusi yang bisa kita tawarkan untuk mengatasi problematika ini? Pertama, penguatan sanksi bagi pihak yang beretikat buruk. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, pihak yang tidak beretikat baik dalam mediasi harus dikenai sanksi pembayaran biaya mediasi atau gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima. Aturan sanksi ini harus ditegakkan secara lebih tegas dan konsisten oleh hakim mediator. Kedua, penyederhanaan prosedur eksekusi akta perdamaian. Mahkamah Agung perlu mengeluarkan petunjuk teknik khusus agar eksekusi atas akta perdamaian yang dilanggar dapat diproses dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas dan berbiaya lebih murah, sehingga hak-hak para pencari keadilan tidak terkatung-katung. Teman-teman sekalian, mediasi bukan sekedar pelengkap administrasi persidangan, melainkan jantung dari penyelesaian sengketa yang humanis dan berkeadilan. Demikian analisis dari saya mengenai proses mediasi dan problematikanya di peradilan agama. Semoga video ini memenuhi indikator penilaian substansi dan memberikan manfaat akademik bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.